Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube Q. Oke guys, kali ini aku akan membahas part 2 tentang video yang kemarin yang berjudul Desa yang Menyesatkan itu guys. Dan ini aku akan menceritakan part keduanya. Dan sebelum kalian mendengarkan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa kamu share di sosial media kalian agar semua orang tahu tentang desa terkutuk ini guys. Oke, aku akan memulai ceritanya. Hari yang dinanti-nanti pun telah tiba. Anis dan Gendis berangkat dengan berboncengan. Tidak lupa Anis dan Gendis juga berpamitan kepada kedua orang tuanya. Dan karena tidak tahu menahu soal kampung tersebut, orang tua Gendis dan Anis memperbolehkan mereka secara baik-baik. Sedangkan Andi pergi dengan motornya. Soal Rio jangan ditanyakan karena rumahnya tetanggaan dengan rumah Ferry. Oke, semua sudah mempersiapkan bekal masing-masing. Mumpung masih di sini, perlengkapan yang kurang bisa dibawa, tanya Rio kepada Andi, Gendis, Anis, dan Ferry. Udah enggak sih kayaknya kalau aku sudah lengkap sama Anis, jawab Gendis, dan yakin bahwa sudah membawa semua hal yang dibutuhkan saat di sana. Oke, langsung saja kita berangkat guys. Udah gak sabar gue pengen sampai ke kampung itu. Toh kita sudah lama banget tidak healing, pungkas Gendis dengan semangat. Sepanjang perjalanan pun tidak ada hal yang aneh dan lancar-lancar saja sebelum mobil mereka menabrak sesuatu di jalan saat sudah setengah perjalanan. Cipruk! Oh no! Suara rem mobil yang berdecit dan sesuatu yang telah mereka tabrak. Aduh, kamu kenapa sih Fer? Lagi enak-enak tidur malah ngarem dadak gitu, tanya Andi dengan kesal. Ya nih Ferry, sampai kepalaku puyeng nih kejedot kursi mobilmu, tambah Gendis. Bentar guys, kayaknya tadi aku nabrak kucing deh, tapi nggak tahu, jawab Ferry dengan takut. Bentar, aku keluar dulu buat ngecek keadaan di luar. Ferry, yuk temenin aku. Kemudian Rio dan Ferry pun keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Aduh, bener kan gue nabrak kucing hitam? Gerutu Ferry seakan menyesal karena dia tidak hati-hati. Memangnya kenapa kalau kucing hitam, Fer? Tanya Rio. Kata orang zaman dulu, orang yang nabrak kucing hitam lalu dibiarin nggak dikubur akan mendapatkan sial yo, jawab Ferry. Wah, kamu masih percaya dengan hal begitu? Udahlah, pulang saja ke pinggir jalan terus lanjutin perjalanan kita mumpung belum sore, balas Rio. Tapi aku takut yo, ntar kita dapat sial karena nggak nguburin kucing itu. Udah, percaya sama gue, kagak bakalan terjadi apa-apa deh, jawab Rio sambil santai melempar kucing hitam yang sudah mati tersebut ke pinggir jalan. Setelah itu, Rio dan Ferry pun kembali masuk ke dalam mobil. Dan pura-pura Gendis, Anis, dan Andi tertidur pula sampai iler mereka keluar dari mulut mereka. Dia baru beberapa kali menit ditinggal keluar udah pada turu lagi. Udah biarin aja, kita lanjut perjalanan kita. Mumpung masih siang, semoga nanti sore kita bisa sampai rest area buat istirahat. Perkiraan besok sore kita sampai di kampung itu. Sudah sampai perkiraan perjalanan 5 km sebelum benar-benar sampai, pungkas Ferry. Setelah beberapa menit, Andi pun bangun dari tidurnya. Kalian udah di dalam? Tanya Andi. Ya udahlah Anjay, kamu tidurnya kayak kebo, gue jahilin masukin cicak ke mulutmu aja kamu nggak bangun, jawab Rio dengan terkekeh. Lo jangan main-main yo, wah parah lo, sampai mulut gue lo taruh cicak, jawab Andi tidak terima jika mulutnya dimasukin cicak Rio. Maka kakak bercanda lah, masa gue tega masukin cicak di mulut lo, yang ada antar malah lo ceramahin gue, haha, balas Rio seakan tidak mau kalah. Ya kali beneran lo masukin cicak ke dalam mulut gue. By the way, yang tadi kalian nabrak apa, gue jadi ingat, tanya Andi di sela-sela guyonan mereka. Tadi gue nabrak kucing hitam, niatnya mau gue kuburin, Rio-nya nggak mau. Ya mau gimana lagi, terus kucingnya cuma dilempar Rio ke pinggir jalan, Ferry secara terang-terangan. Apa? Kalian nabrak kucing hitam, lalu nggak kalian kuburin? Aish, gimana sih kalian malah nggak tanggung jawab sih? Aduh, kok perjalanan kita jadi kayak gini toh? Gerutu Andi karena kesal dengan sikap Rio dan Ferry yang tidak menguburkan terlebih dahulu kucing tersebut. Lo kenapa sih deh malah nyalahin kita berdua? Kan salah kucingnya yang sembarangan nyebrang jalan, bukan salah kita, jawab Rio. Gue bukan nyalahin lo berdua,
juga kucingnya juga nggak salah. Tapi jika kita nabrak kucing hitam, akan ada pertanda buruk, apalagi kucingnya nggak dikubur secara layak, tegas Andi. Tadi gue udah bilang begitu di ke Rio, cuman Rio-nya nggak percaya sama gue, malah main lempar aja tuh kucing. Alah, kalian terlalu percaya sama hal kayak gituan, padahal hanyalah cerita mitos zaman dulu dan itu nggak nyata, jawab Rio. Wah parah lo yo, udah jelas-jelas salah malah ninggalin tanggung jawab kayak gitu. Ih parah banget kau, pongkas Andi. Ini ada apa sih ribut-ribut nungguin orang tidur, gangguin orang tidur? Gerutu Anis yang baru saja bangun. Ini loh Nis, si Rio sama Ferry nggak kasih tahu bahwa mereka sudah nabrak kucing hitam. Ditambah kucing itu nggak lu kuburin, cuma dilempar ke pinggir jalan, jawab Andi menjelas. Apa? Kok kalian bisa seceroboh itu sih? Mana itu kucing hitam lagi? Gue takut, kata orang tua gue, kalau nabrak kucing hitam kita akan mendapatkan hal yang sial, tanya Anis yang tidak kalah kagetnya dengan Andi. Halah udah aku jelasin, hal-hal begituan itu nggak akan ada, itu cuma mitos, sudah deh jangan bikin aku emosi, ucap Rio sambil menahan emosi. Sudah kita berdoa saja semoga tidak ada apa-apa. Sekarang kita cari mau sholat atau masih dulu buat sholat asar dan Jumat udah jam 15.30, udah hampir jam 4, jawab baru menagihi mereka yang masih bertengkar. Menengahi. Kemudian mereka pun berhenti di sebuah masjid untuk menunaikan ibadah sholat asar. Berbeda dengan Rio yang memilih untuk menunggu mereka di mobil karena kebiasaan yang sudah sering meninggalkan sholat. Orang tuanya kerja di luar kota sehingga Rio jarang bertemu ke orang tuanya. Juga Rio sangat jarang diperhatikan keluarga mereka. Rio hanya hidup dengan asisten rumah tangganya yang bernama Mbok Im. Bagi Rio, Mbok Im sudah dianggap ibu sendiri, melebihi ibu kandungnya. Juga seorang pria bernama Pak Jono, seorang tukang kebun yang sering dibantu oleh Rio. Sebenarnya Rio orang baik, tetapi keadaan yang sangat jarang mendapat kasih sayang orang tua dan kurangnya didikan dalam agama sehingga Rio menjadi remaja yang lumayan jauh dari agama. Kemudian setelah menunaikan kewajiban sholat, mereka kembali melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 dan mereka kembali menunaikan sholat maghrib. Seperti tadi, Rio juga hanya menunggu mereka di mobil Ferry tersebut. Setelah itu mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka. Halo guys, terus stay ya dengan karya-karyaku, semoga kalian terhibur. Oke.